berjuang, terus berani untuk bicara atau berani memulai persiapan dan bisa? Bisa tidak? Oke. Dasar bisa? Harus bisa dong, bisa ya? Oke, siapa lagi yang mau cari dari contoh-contoh? Tidak boleh deh tunjuk-tunjuk hari ini. Siapa lagi? Neta. Bisa ada gambar apa yang ceritanya? Apa ceritanya? Saya kalian pernah dibully di situ. Jadi dari kalian sampai juga. Ada sedikit sekali. Kenapa sih apa kalian tidak bisa menolak? Karena ada teman-temannya yang ditemani di sini. Oke, jadi emosi Neta rasanya itu deg-degan, malu sama senang. Kalau misalnya tadi sama pertanyaan Joyce tadi, kalau misalnya Neta merasa deg-degan atau malu, apa yang Neta lakukan? Tidak tahu. Oke, nanti kita belajar lagi lebih lanjut bagaimana untuk ekspresikan kalau kita merasakan emosi sama kita. Nah, kalau misalnya tadi merasa senang, apa yang Neta lakukan? Kalau misalnya kan emosi juga tadi senang, apa yang Neta lakukan untuk ekspresikan emosi senang? Senyum. Oke, benar tidak? Iya, dikasih suaranya masuk. Oke, siapa lagi yang mau? Siapa? Masa ditunjuk sudah kelas 8 berbeda? Siapa mau? Tidak apa-apa sih, tidak disalahkan. Tidak ada benar atau salah karena itu pendapat dari. Ayo, Fala, ceritakan. Merasa sangat malu kenalan dengan kakak. Oke, apa yang Fala lakukan kalau misalnya merasa malu? Senyum-senyum sendiri. Tidak apa-apa loh senyum-senyum sendiri kalau malu. Yang penting kalian tidak menangis atau memilih pergi dari ruangan ini, itu baru tidak benar. Oke, bagus. Siapa lagi? Fala. Siapa lagi? Iya, terserah. Mau gambar gamesnya atau ada ceritanya dibantu. Karena malu, deg-degan, takut. Ya, karena ada ujian. Nah, apa yang Aira lakukan kalau misalnya deg-degan, malu, takut? Apa yang Aira lakukan? Cemas. Apa yang dilakukan? Ya, kalau misalnya kau merasa cemas, apa yang kau lakukan? Diam-diam saja atau malu-malu? Diam-diam saja. Itu bukan cara kita mengekspresikan emosi dengan benar. Nanti kita pelajari bagaimana caranya untuk mengekspresikan emosi. Nah, itu meja tambah lagi kelas ya. Kira-kira apa kejadian? Oke, hari ini Diva merasa senang karena menang 5 kali main Legend Siapa apa tidak harus diketahui temannya karena itu emosi yang temannya rasakan. Masa kalau temannya merasa senang mau diketahui temannya kan itu tidak bagus, itu tidak sopan. Oke, apa yang Diva rasakan kalau misalnya Diva merasa senang? Nanti kalau sudah belajar asik lain ya, menolaknya dengan cara apa? Bisa ya? Oke. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, kakak mau buatkan video tentang emosi. Nanti kakak mau minta adik-adik mencatatkan apa yang adik-adik dapatkan dari video ini. Bisa? Oke. Videonya salah. Kenapa nih? Gambarnya bisa jadi gitu. Oke, siapa yang coba cerita? Kita pakai jalan satu. Ya, ini ya. Dipahami ya, karena nanti kakak mau minta adik-adik ceritakan apa yang adik-adik dapatkan dari video ini. Adik-adik sedikit tugas mungkin bahasa Sunda, bahasa Sunda yang belajar bahasa Sunda.
oleh karena bisa kasih dia masa tidak ada mau tidak enak sama ini saya tadi kita belajar bagaimana cara emosi ya Fatan, ayo Fatan. Kenapa Fatan gambar apa Fatan? Kenapa sih? Kenapa pakai emosi padahal lagi dari jadi masuki tidak karena nanya kita padahal dalam hatinya Fatan sih nggak mau. Oke, lanjut lagi. Kita pakai jadi tapi begadang. Kakak mau berikan coba adik ceritakan apa yang kalian dapatkan dari itu. Siapa yang mau jawab? Ayo, Anis Nurani tidak apa-apa salah atau tidak apa-apa beda dari yang disampaikan di video ini. Yang penting ada yang adik-adik dapatkan. Validasi ya, apapun yang adik-adik ingat tentang yang di video tadi, tidak apa-apa, tidak semuanya boleh disampaikan saja. Ayo, siapa yang mau dijawab? Susah mengatur emosi. Kenapa kita susah mengatur emosi? Nah, dalam pasti bisa berani. Ya, karena kebanyakan di belajar. Jadi di video tadi itu diceritakan bahwa kita akan pada susah mengekspresikan emosi karena kita memilih saja memendam emosi yang kita rasakan. Nah, bagaimana cara kita bisa mengekspresikan emosi yang wajar? Itu dengan kita belajar dulu mengenali emosi apa yang kita rasakan. Setelah kita tahu emosi apa yang kita rasakan, maka kita bisa dengan mudah mengekspresikan emosi tersebut. Misalnya tadi, kalau misalnya adik-adik merasa sedih, tidak apa-apa adik-adik memvalidasi emosinya kalian bahwa iya, tidak apa-apa saya sedih karena misalnya lihat lengan saya jelek, tidak apa-apa saya sedih, tapi
mengingatkan teman saya bahwa tidak seharusnya kamu menyontek saya. Jadi dalam mengekspresikan emosi itu kita harus berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Bisa dipahami? Oke, sekarang siapa lagi? Deva atau Yusran? Yusran, Modeh, ayo Yusran. Apa? Ada tugasnya yang terdekat ya? Ayo, diceritakan apa? Dan tidak ada yang ada lain. Ini apa yang tidak masih ada? Oke, sekarang Neta coba apa yang bisa dapatkan dari video tadi? Misalnya bahagia. Jadi setelah menonton video tadi, adik-adik sudah tahu tidak emosi-emosi itu masuk dalam kategori bagaimana? Kan tadi saya jelaskan bisa dipahami. Kalau misalnya adik-adik merasa sedih, apa yang bisa membuat adik-adik merasa sedih? Tadi sudah dipahami? Sudah? Jelas. Jadi kalau misalnya adik-adik merasa terganggu dengan hal yang terjadi di sekitar adik-adik yang membuat adik-adik merasa mau menangis, itu artinya adik-adik lagi sedih. Nah, kalau misalnya membuat kalian terganggu dan emosi dan kayak kalian mau marah, itu namanya emosi restoran diulang. Nah, sekarang itu kita mau belajar tentang bagaimana 5 dasar pengetahuan dalam kecerdasan emosi. Nah, dalam kecerdasan emosi itu agar kita bisa meregulasikan emosi dengan benar dan mengekspresikan emosi dengan benar, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali emosi diri. Apa yang harus kita lakukan? Mengenali.
kalian cerita dengan caranya kalian hari ini sedih kok karena ini, nah itu bisa membantu kita merayakan emosi sedih yang adik-adik rasakan. Nah sampai di sini bisa dipahami? Bisa, oke. Nah tadi kita sudah belajar macam-macam emosi, bagaimana kemampuan untuk mengekspresikan emosi. Sekarang itu kakak mau kasih tahu bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosi. Nah seperti yang sudah kakak jelaskan tadi tentang kecerdasan emosi, masih ingat apa itu kecerdasan emosi? Apa yang kalian katakan dari film itu? Satu orang Kecerdasan emosi itu jadi cerdas kemampuan kita untuk mengelola emosi dengan benar. Nah, ingat kan kecerdasan emosi itu adalah kemampuan kita untuk mengekspresikan emosi dengan benar. Nah, agar kita mampu meningkatkan kecerdasan emosi kita, yang pertama harus kita lakukan adalah membaca situasi. Kita harus melihat, bagaimana situasi di sekitar kita, apakah itu bisa menerima emosi yang kita rasakan atau tidak. Nah, yang kedua itu mendengarkan dan menyimak lawan bicaranya. Jadi kalau misalnya kalian lagi sedih, terus kalian cerita ke temannya kalian, itu kalian harus mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh temannya kalian. Yang ketiga itu siap berkomunikasi, dan yang keempat mencoba berempati. Empati itu artinya kita mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya kalau kalian lagi melihat temannya takut atau sedih, boleh dipegang-pegang pundaknya atau ditenangkan dan tidak apa-apa, atau kamu merasa begitu. Itu namanya cara kita mengekspresikan emosi dengan benar atau kecerdasan emosi. Kita mau melakukan aktivitas, karena kita akan mengenal emosi. Nah, di sini ada 5 emosi yang kakak sudah bahas. Pertama itu boleh dilihat ini emosi bahagia. Nah, coba kalian satu-satu ceritakan apa yang membuat kalian bahagia. Nah, siapa yang boleh boleh 3 boleh 4. Oke, ini emosi bahagia. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan bagaimana mempertahankan kebahagiaan kamu? Tapi sebelum itu kalian coba ceritakan dulu apa yang kalian membuat kalian bahagia. Coba Yusran tadi ceritakan apa yang buat Yusran bahagia. Langsung saya bicara, tidak apa salah, tidak ada dinilai salah atau benar. Yang penting berani menyampaikan emosi yang kita rasakan. Coba Yusran ceritakan apa yang buat Yusran bahagia. Setelah diskusi di bidang kelompok mengenai apa yang kalian rasakan, Yang buat Yusran bahagia ini kemudian yang terakhir harapannya kalian apa yang Yusran lakukan, misalnya saya berharap kalian bisa percaya diri, saya berharap bisa tidak agresif lagi. Ya, ayo apa? Terus tetap menjalin hubungan dengan orang tua, menghormati orang tua, dan menjaga perasaan orang tuanya, karena itu bisa mempertahankan kebahagiaannya Yusran agar Yusran bisa tetap bersama keluarganya. Nah, apa yang kamu rasakan dan akan kamu lakukan kalau kebahagiaan tersebut hilang dari hidupnya kamu? Apa yang kamu lakukan kalau misalnya kebahagiaan kamu itu hilang dari hidup kamu? Coba. Menangis ya. Nah, itu cara mengekspresikan emosi dengan benar, yaitu misalnya kalian merasa bahagia. Nah, kalian cari tahu apa yang buat kalian bahagia, terus lakukan kebahagiaan itu. Tetapi kalau misalnya kebahagiaan merasakan kalian dan kalian merasa sedih, tidak apa-apa kalian menangis. Itu caranya kita mengekspresikan emosi dengan 1 boleh 2 boleh 3 boleh 4. Nah sekarang ceritakan apa yang membuat kalian sedih. Siapa yang mau bercerita?
Nah, Fala itu merasa sedih kalau hewan peliharaannya mati karena Fala sangat menyayangi hewan peliharaannya. Nah, solusi apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ya, betul, itu cara mengekspresikan emosi dengan benar. Kalau misalnya kalian sedih, tapi kalian mau mengekspresikan emosi sedih kalian itu tidak apa-apa, kalian validasi dulu, misalnya mengatakan ke diri kalian, oke, tidak apa-apa saya sedih, kalian membenarnya sebisa, tapi dengan mengalihkan perhatian kalian bisa lakukan dengan jalan. Oke. Selanjutnya itu nah, emosi apa? Marah. Nah, coba siapa yang mau ceritakan apa yang membuat kalian marah? Ayo, kita apa? Di sini kayaknya pemain ML semua nih. Nah, kenapa hal itu bisa membuat kamu marah? Karena terurainya. Nah, solusi apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan tersebut? Bagaimana caranya kamu mengekspresikan emosi marahnya kamu? Apa? Main terus? Ya, itu juga bisa cara kita mengekspresikan emosi. Kalau kalian merasa marah, tapi kalian memukul orang lain, itu namanya cara mengekspresikan emosi yang tidak benar. Tetapi kalau misalnya yang dilakukan dengan main terus coba makan cemilan, itu cara mengekspresikan emosi dengan benar. Nah, sekarang apa yang membuat kalian merasa malu? Ayo, siapa yang menceritakan? Diva atau Aira? Ayo, Aira. Aira merasa malu ketika bertemu dengan orang. Mengapa kamu merasa malu akan hal tersebut? Karena tidak terlalu akrab. Nah, solusi apa yang Aira lakukan untuk menyelesaikan perasaan malu tersebut? Ya, nah cara Aira untuk bisa atasi perasaan malu itu dengan memberanikan diri untuk mencoba berkomunikasi, dengan mencoba mengakrabkan diri dengan orang tersebut. Nah, kalau kalian merasa malu terus melakukan hal itu, maka perasaan malu tersebut bisa hilang. Oke, nah sekarang, nah coba apa yang membuat Diva sedih? Merasa kehilangan. Nah, kenapa kamu merasa sedih akan hal tersebut? Ayo, apa coba diceritakan kenapa kalau kehilangan Aira itu sedih? Ayo, kenapa? Kalau misalnya kucingnya dibunuh kamu sedih, dibuang kenapa? Ya, terus kenapa kamu sedih kalau begitu? Tapi kamu sedih kan karena dibuang kucingnya. Tapi coba Aira kenapa sedih kalau kucingnya dibuang? Kenapa sedih bukan kucingnya dibuang?
ya saya akan melakukan ini. Kalau saya merasa malu, saya akan melakukan ini. Oke, silakan dikerja, nak. Jadi lebih suka dijawab. Bebas. Bebas. Apa bebas? Karena rumah di bukan sih juga di kota tapi desa. 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 Karena kalau sudah Oh, kita rumah dia. tapi kita mau lihat bagaimana kalian bisa mengekspresikan yang positif. Kegiatan yang lain. Sudah. Kalau sudah salah. Sudah. Kita turunin sama. Apa jangan dicari tulis saja. Nah, ada dicari benar tulis saja yang dipakai. Sudah semua pasti Kalau ada begitu jadi tanda. udah usah ini tuh sekolah. Nah, bagaimana sudah diisi penilaian-penilaian hasilnya? Terima kasih adik-adik atas kesempatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini sama-sama bermanfaat untuk Farma dan adik-adik sekalian. Dengan kesempatan tadi, mulai belajar untuk asal positif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Kalian semua sudah diberikan kesempatan yang terbaik. Sudah. Balik nih. Sudah nih. Kita sudah kerja lomba kerja positif ini. Kita melakukan aktivitas tentang bagaimana cara mengekspresikan emosi dengan remaja. Nah, sekarang itu layanannya kita sudah mau selesai karena kita sudah lebih 40 menit dalam layanan ini. Kakak mau minta kalian merefleksikan apa yang kalian dapatkan hari ini. Coba diceritakan satu-satu apa yang kalian dapatkan hari ini. Dari Yusran dulu. Misalnya hari ini saya tahu bagaimana cara mengekspresikan emosi, saya tahu apa itu emosi, ayo coba. Dulu kan kegiatan itu sudah bapak banget kan. Kasih banyak pak. Saya Neta apa itu Pak? Kalau Aira apa ini? Beres Andi Asma Baksa. Dan ada di sini. Karena kepala sakit.
Ya, emosi. Tahu bagaimana itu emosi? Oke, nah, karena kalian sudah mendapatkan hari ini apa itu emosi, apa itu ekspresi emosi, bagaimana mengenali emosi, apa saja macam-macam emosi, dan bagaimana mengekspresikan emosi yang benar. Jadi kakak harap setelah ini kalian dalam kehidupan sehari-hari itu bisa mengekspresikan emosi dengan benar. Bisa? Sekarang kita akan menentukan penilaian hasil. Silakan dikerjakan. Oke, sudah? Tunggu dulu temannya. Oke, sudah? Oke, nah, layanannya kita sudah selesai, tapi sebelum kita akhiri, kita mau buat dulu komitmen kapan kita bisa ketemu lagi. Mungkin minggu depan kita ketemu lagi untuk melihat apakah adik-adik sudah benar melakukan mengekspresikan emosi dengan wajar dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Oke, jadi setelah ini adik-adik boleh pulang ke rumahnya, bawa KPD yang sudah dikerjakan, terus dilatih terus dalam kehidupan sehari-hari bagaimana